Kemarin JC ngomong begini ke saya, besok Uncle B, saya nggak dikotbahin lagi kan, katanya bilang besok enggak, besok libur, dia bilang. Ya, alright. Saya akan lanjutkan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat tentang self sabotage, atau bagaimana iblis membiarkan kita merusak, menyabotase diri sendiri. Kita buka sekali lagi di Markus 4. Sekali lagi saya ulangi di Markus 4 dengan cepat. Saya tahu time is ticking. Alright. Markus 4 ayat 5. Thank you. Selama 40 hari ini adalah Tuhan sedang melatih overcomer di padang gurun. Katakan kiri kananmu, cuman latihan. Oke? Not forever ya, cuman latihan. Supaya saudara mengenal musuhmu, mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu di tengah-tengah semuanya. Amin. Markus 4 ayat 5. Tanah itu siapa? Our heart. The soil is hati kita. Tanah bisa berpikir? Bisa. Jadi apa yang menajiskan kita? Apa yang saudara pikirkan di hati saudara. Amin. Amsal berkata, apapun yang manusia pikirkan di hatinya, begitulah ia. Pada Tuhan berkata, saya kotor, saya bodoh, saya minder. Itu akan terus menjadi apa? Kotoran di dalam hati saudara. Nah, di sini dikatakan Tuhan jelas katakan begini. Sebagian jatuh di tanah yang ayat 5, berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering. Nah, di ayat 3, ia menabur sebagian benih dijatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi kalau Anda belajar di ayat 15, artinya ya, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, mereka mendengar firman. Nah, ini seringkali terjadi di gereja nih. Udah dengar firman, lalu datanglah iblis. Jadi setelah Anda pulang, siapa yang Anda hadapi pertama? Iblis. Kalau Anda berpikir iblis nggak nyata, berarti Anda sudah tertipu sama iblis. Gereja ujungnya harus memang jadi tempat pelatihan untuk mengalahkan dunia dan mengalahkan si jahat dan menyalibkan diri sendiri. Come on. I know saudara sudah lapar. Ya, 15 tadi. Datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam. Kenapa iblis suka sama firman? Kalau saya Alkitab katakan, firman itu senjata. Jadi siapa yang pertama dia ambil? Firman Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa bisa diambil? Karena gak dianggap penting. Amin. Semua yang bisa iblis ambil, karena semua yang tidak ada anggap penting, Anda simpan, Anda perkatakan dalam hidup ini. So, lawanmu pertama siapa? Iblis di padang gurun, betul? Nah, lawanmu kedua, dikatakan, demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu, orang-orang yang mendengar firman, menerimanya dan gembira, dengan gembira. Tetapi tidak berakar lama, berakar sebentar saja. Katakan di padang gurun, tes ketahanan. Yang dulu biasanya kayak anak kecil, nggak bisa duduk diam. Setiap ada ngalamin yang tanda kutip ujian hidup, Anda langsung lari ke tempat-tempat yang salah. Nah, di padang gurun dites lagi sama Tuhan. Karena to be honest, saudara, kalau kita jadi Tuhan aja, kita nggak bisa trust orang-orang yang untuk harta yang besar itu ditrust kepada orang-orang sembarangan. Betul gak saudara? Uang itu hal yang besar. Pelayanan hal yang besar, hal yang besar. Makanya di Alkitab selalu ujiannya begitu banyak buat orang-orang yang akan menjadi raja di hadapan Tuhan. Betul ya saudara? Dikatakan ia segera menerap firman-Nya dan tahan sebentar saja pada waktu penindasan. Jadi pada waktu Anda dengar firman, Anda mendatangkan apa? Penindasan.
Atau penganiayaan karena apa? Hidup kotor? Enggak. Justru karena firman. Tapi Alkitab katakan unik di sini, mereka segera murtad. Karena tanahnya tidak tahan ujian ketahanan. Mereka segera murtad. Nah yang ketiga, semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Dan Alkitab katakan, apa yang menusuk kekristenan dan hidup saudara? Kekhawatiran dunia ini. Ini self-sabotage ada 3. Yang pertama apa? Iblis. Yang kedua apa? Penderi. Yang ketiga apa? Kekhawatiran dunia ini. Ternyata kekhawatiran dunia bisa mengalahkan firman loh kalau Anda nggak jaga. The more you see the world, the more you worry about them. Semakin kamu lihat dunia, hidup orang lain, semakin kamu jadi hidupmu kurang. Pernah ngalamin nggak? Kamu hidupnya tadinya baik-baik aja. Terus tiba-tiba lihat ada orang dapat mobil baru. Tiba-tiba kamu berkata, gua nggak baik-baik aja. Dulu pada waktu saya yakin Pak Heri dulu nggak pernah menyangka ke titik ini. Berapa kali ada banyak dari hidup saya, hidup kita semua yang lapis pertama overcomer. Kita hidup mau kemana sih? We've been there a lot. Lawan kita waktu hari pas kita lagi bokeh apa? Kekhawatiran dunia. Tapi lihat pada waktu semuanya bertumbuh, Tuhan berkati, tetap loh lawannya sama. Anda yang hari ini gajinya 2 digit, misalnya 20-an ke atas. Dulu Anda pernah loh berkata, Tuhan 10 aja cukup atau 8 aja cukup. Pas di titik itu tetap aja khawatir. Nah kekhawatiran dunia ini nggak ada limit memang. Kalau Anda nggak matikan itu baik-baik di hadapan Tuhan setiap hari, termasuk saya. Dan Alkitab juga katakan, ada yang kedua, tipu daya kekayaan. Nah ini disebut apa yang namanya kenyamanan. Tipu daya kekayaan membuat saudara mengejar, menghabiskan, merelakan, menjual jutaan kekekalan dengan 75 tahun pengejaran di muka bumi ini. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara. Tapi kalau pengejaranmu adalah kekayaan, akan sulit ikut Tuhan. Semua yang menjadi dua Tuhan di hati saya dan saudara akan membuat saudara ujungnya akan berdiri di satu Tuhan. It's always like that. Even hari ini berkata Anda pura-pura mencintai Tuhan, nggak bisa. One day tipu daya kekayaan ini akan menjadi ujian orang-orang Kristen. Termasuk gereja. Gereja pada waktu bokeh penginjilannya dahsyat. Pada waktu diberkati kita mulai apa? Menunggu bola. Do you know the art of gospel adalah bukan menunggu bola. The art of gospel adalah Tuhan mencari domba terhilang. Garis bawah kata mencari. He keep seeking soul. Dan itu nggak bisa kalau Anda kalah dengan apa yang namanya tipu daya dunia. Misalnya Anda ke Komsel, Anda pengen bangun orang, Anda pengen fellowship, Anda berpikir, kapan nih me time? Start with that. Tapi tahukah saudara, Yesus kita, hati Tuhan Yesus kita, Alkitab katakan dia meninggalkan 99, dia cari satu Pak Heri, satu Pak Berry, satu Dandi, setiap saudara itu hadir di sini because he keep seeking you. Can you imagine? Kalau pada waktu Anda berkata gereja sudah besar dan Tuhan berkata udah atau saya cari-cari jiwa lah. Tapi Alkitab katakan dia tinggalkan 99.
Garis bawahi kata dia mencari satu. Wow. Thank God Tuhan kita seperti itu. Thank God. Kalau nggak mungkin yang diselamatkan di Overcomer mungkin 10 orang. Mungkin juga cuma 20 orang. Tapi karena Overcomer keep seeking the one, maka semua itu hari ini hadir. Dan dikatakan, dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah di ayat 20, dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik orang yang mendengar. Nah Pastor, apa artinya tanah yang baik? Orang yang sudah mengalahkan 3 ayat ke atas. Kalau Anda berpikir tanah yang baik itu born nature, no. Pada waktu Anda kalahkan 3 ayat di atas, maka tanah yang baik akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. So Anda harus kalahkan apa? Iblis. Anda harus kalahkan apa? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan apa tadi? Penderitaan. You need to overcome that. Amin. Baru Alkitab katakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar, menyambut, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tapi Anda harus di well train untuk mengalahkan 3 ayat di atas itu. Pastor, apakah Alkitab katakan, apakah orang fasik tidak mengalami? Orang fasik mengalami, tapi bedanya tidak ada apa? Senjata. Amin. Nah, di sini dikatakan begini. Di Mazmur 64. Di padang gurun inilah yang terjadi. Mazmur 64 ayat 4 sampai 11. Saudara, seringkali untuk mengalahkan kebodohan Anda harus bisa belajar loh. Sangat sulit kalau misalnya kita punya ulangan jelek tapi nggak mau belajar, sulit loh. Sampai gurunya bingung mau nyapa nih anak gitu. Pastor belajar gak? Wah, pastor sangat-sangat belajar. Saya tanda kutip saya apa ya, untuk belajar diri saya untuk punya strategi untuk mengalahkan 3 hal ke atas itu. Dan dikatakan Mazmur 64 ayat 4 sampai 11, yang menajamkan lidahnya seperti pedang dan membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang-orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Katakan tulus hati. Tulus saja cukup? No. Someone will attack you. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Ini cara kerja setan. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ayat 7, mereka merancangkan kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Nah ini yang saya katakan tuh, yang Tuhan bereskan tuh bagian ini. Karena kalau ini diserang setan, Anda akan sudah kalah. Tapi Alkitab katakan Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat tergelincir karena lidah mereka. Orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang yang takut akan dan memberitakan perbuatan Tuhan akan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung apa? Padanya. Orang yang jujur dan bermegah. Jadi apa yang Tuhan bereskan? Batin dan hati orang. Nah, kita buka selanjutnya dengan cepat. Matius 24. Apa yang jahat yang ada tinggal dalam diri kita? Di padang gurun. Katakan hati, punya pikiran, punya suara. Yes. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang menajiskan orang? Semua yang dari hati atau batin kita keluar, semua yang kotor.
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam apa pikirannya? Hatinya. Matius 24 ayat 48 sampai 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk. Siapa yang membuat mereka tanda kutip murtad? Pada waktu mereka berkata, dimulai dari apa? Hatinya. Setan nyerang apa? Hatimu. Why, Pastor? Dari situlah kehidupan. Dari situlah dia bisa kontrol semuanya. So saat saya membaca firman dan membagikan firman, apa yang setan ambil? Ingat, your weapon. What is your weapon? The word of God. The word of God. Apakah cukup dengar firman Tuhan di hari Minggu? No. Overcomer is not enough. Apalagi kamu tahu kalau kamu lagnya di tempat tertentu. You need to chasing that. Are you there? Nah, di sini dikatakan lagi contoh dari hati itu bisa bersuara. Kejadian 17 ayat 17. Tertunduklah Abraham dan tertawa dan berkata apa lagi? Dalam hatinya. Jadi saudara yang nge-reject firman Tuhan pagi hari di mana? Di sini atau di sini? In your heart. Gue udah tahu. In your heart. Dan mungkinkah Sarah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Haleluya. Nah, kita buka sebentar. Saya ada sebuah dari IG saya kenapa Tuhan suka menguji hati dan batin. Di padang gurun ini penting overcomer melewati 40 hari padang gurun ini. Saya ada tulis di sini. Tuhan, hatiku kayaknya udah beres. Pernah ada yang ngalamin nggak? Everything is settled. Semua udah baik-baik aja, doa gua udah doa saat teduh, udah selasa menyerong surga dan segala macam. Tapi seringkali kita nggak sadar apa yang di dalam kita. Nah, saya punya sebuah enggak di sini, saya bacain buat saudara ya. Tuhan, saya baik-baik saja. Misalnya kayak tadi hati dan batin. Nah, di sini dikatakan gini, wait until God tells you to pray for someone who has betrayed you. Jadi ada yang berkata, kayaknya gue baik-baik aja, nggak ngutang, nggak berzina juga, ya pokoknya baik-baik aja lah. There's a deeper di dalam hatimu yang terus Tuhan bereskan sampai hari ini. Wait until God tells you to pray for someone who has betrayed you. You think you're humble? Ditulis ini juga. Wait until God tells you to go and greet someone who dislike you. Kan di IG itu banyak tuh orang-orang introvert mau keluar ada someone that you know, langsung tutup pintu lagi. Belaga bahasa roh gitu. Atau mungkin jemaat. Ini suka nawarin kue terus maksa nih. Saya avoid deh. Misalnya sini nggak ada, pasti di alam roh mana gitu. Dan benar loh. Wait, you think you're humble? Wait until God tells you to go and greet someone who dislike you. You think you are spiritual? Wait until God tells you to serve someone who has hurt you. Jadi ukuran kamu rohana tuh apa? Bahasa roh, penglihatan. Oh, enggak ada hubungannya. It's always about character. Pernah nggak saudara Anda belajar orang yang maki-maki saudara, Anda datangin, Anda peluk? Saya belajar loh. Suatu saat saya tuh rada males sebenarnya greet and meet. Kalau artis kan teman saya agak males sebenarnya. Suatu saat ada satu keluarga kami ada yang meninggal dan saya diundang untuk dan segala macam lah. Terus saya datang. Terus di pikiran saya, di hati saya, aduh males lah gitu. Pernah ngalamin? Oh, Anda nggak pernah kali ya. Kalau saya ngalamin karena hati saya masih jahat, masih butuh diberesin Tuhan.
Terus saya bilang begini, kalau saya nggak datang, saya nggak akan ngalahin yang di dalam saya. Luka harus diapain? Hadapin, obatin. Kalau saya bilang ngomong gini, Berry, kalau kamu nggak datang, kamu akan kalah selamanya. Tapi kalau kamu datang, minimal kamu tahu, kamu kalahnya berapa ronde gitu. Akhirnya saya datang, dan saya memeluk, mengasihi dan mendengarkan kurang lebih 1 jam segala macam, bla 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 segala macam. Di situ pas pulang saya bawa sesuatu. Ngerti ya saudara ya? Nah habis ini pulang jangan langsung samperin orang yang menyakitimu habis dengar khotbah ini, ketahuan kalau satu gereja. Lu ada masalah sama gue gitu. Makanya lu samperin gue ya gitu misalnya gitu ya. Dan itu benar loh. Tahu nggak saudara, pada waktu itu dicabut dari hati saya, hati yang jahat itu. Saya bisa berkata, oh terima kasih Tuhan. Kadang-kadang tidak seperti apa yang saya pikirkan. Wait until God tells you to serve someone who has hurt you. Wait until God tells you to bless someone who doesn't even to speak to you. Kalau kamu berpikir kamu spiritual atau rohana, sampai Tuhan menyuruh engkau ngobrol sama orang yang bahkan nggak pernah ngomong sama kamu. Mungkin di gereja banyak gak? Oh banyak saudara. Bisa kasarnya tahu sama tahu. Gitu. Gue malas lah sama orang kayak gini. Gue demen yang kayak gini. Gitu. Kita punya that kind of crime. Di Sinja ngalamin gak? Pas ketemu orang tertentu, aduh pasti gue ditanya nih ya, abis ini dia nyakitin ya. Kayaknya udah tahu cerita ujungnya kemana gitu. Ini amponya dikit nih. Amponya gak pernah pagi malam, tunggu gue capek baru dikasih misalnya. Lihat kalau orang sama saya sama Pak Heri, amponya gitu ya. Luar biasa loh. Ada kan yang saya kasihnya ceban doang tapi sampai malam baru dikasih gitu. Cuci piring dulu ya. Apa dulu gitu kan. Ada yang kayak gitu. Untung Tuhan gak begitu. Dia gak pernah berlambat-lambat kalau kasih ampau. I'm just joking. Karena harus kenal Tuhan saudara soalnya. Kalau kamu berpikir kamu spiritual, tunggu sampai Tuhan menyuruh engkau melayani seseorang yang sudah menjelekkan atau membunuh karakter saudara. I think statement ini deep cut in my heart sih. Kita nih nggak pernah sembuh, nggak pernah diberesin Tuhan karena kita apa? Avoid that thing. Are you there? Nah coba kita tutup dengan ini. 2 ayat terakhir. Mazmur 81. Kenapa Tuhan membereskan overcomer dari dalam baru keluar? Bukan dari dompet ke dalam, enggak. Dari hatimu, batinmu, suara hatimu. Semua yang gagal dalam hidup itu, kita Amsal berkata itu keluar dari isu hati kita. Di Inggris katakan itu semua datang dari the issue of your heart. Pusatnya itu di sini. Mazmur 81. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya Nah, tapi Tuhan ngomong, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka Tuhan yang tundukkan atau kita yang striving? Aku yang tundukkan. Dan terhadap lawan mereka, aku balikan tanganku. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Dan dikatakan umatku akan kuberikan makan gandum yang terbaik
Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Are you there, saudara? Nah, saya tulis di dalam note saya, what you're not changing, you are choosing. Kue apa tuh, Pastor? Let me explain for you. Semua yang kamu nggak mau ubah, kamu sudah memilih. Misalnya, I know, kita kan hidup di dunia ini kan pasti luka. Pasti. Tapi apa yang kamu nggak mau ubah, kamu memilih untuk luka selamanya. What you're not changing, you are choosing. Think about this. Pastor, kenapa ya gue nggak bisa berubah? Aku nggak berubah. Jangan-jangan you are choosing already. Kamu memang memilih untuk tidak berubah. Kayak tadi saya mau ketemu mungkin kerabat saya punya pikiran A sampai Z. Kalau saya nggak hadapin, saya ngapain? Saya choosing loh. Dan it will change me forever. Nanti ketemu siapapun saya akan begitu terus. Karena isunya ada di sini ya, nggak changing. What you're not changing, you are choosing. Amsal 4 ayat 23 berkata, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issue of life. Jadi semua issue of life atau masalah kehidupan keluar dari mana penyebabnya? From your heart. Misalnya nih, ada orang genderang perang ngeselin kamu. Misalnya apapun, siapa yang buat kamu kesal dalam hidup ini. Tapi kalau hatimu beres, kamu marahnya sebentar. Nangkap ya saudara ya. Karena apa? Out of the spring, the issue of life itu dari hati yang kamu jaga. Haleluya. Di dalam terjemahan yang lain juga katakan, so above all, di dalam keluarga, pelayanan atau apapun, guard the affection of your heart, for they affect all that you are. Karena itu efeknya ke dirimu sendiri, bukan ke orang lain. Pay attention, nih Alkitab katakan gini, pay attention to the welfare of your innermost being. Pay attention atau apa ya? Pay attention itu apa ya? Perhatikan sungguh-sungguh peperangan yang di sini. For from there flow the wellspring of life. Jadi kalau kalah di sini yang keluar kotor. Menang di sini yang keluar yang benar. Di Indonesia yang lain katakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Are you there? Nah, kita coba tutup dengan Matius 9 ayat 4 sampai 5. Enak ya kalau gembala mau khotbah cepet ya. Matius 9 ayat 4. Alright. Ada sebuah keunikan cerita di sini. Dan saya bertanya sama Tuhan, apa arti ayat ini? Katanya kemarin di sekolah kita ditanyain ya. Betul ya ayatnya ya? Betul ya? Alright, let me explain to your teacher. No, just kidding. Setiap orang punya point of view beda-beda. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sampai 6 deh, oke. Are you ready? Alright. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Masalahnya apa? Lumpuh. Yesus ngomongnya apa? Dosa. Kamu datang ke sini dengan apa? Lumpuh. Lumpuh duit, lumpuh jodoh, relationship, keluarga, broken life, broken home, broken future, broken education, apapun. Tapi yang diskotbahin apa? Dosa. Pertobatan. Dan kamu berpikir, bukan itu yang aku butuhkan Tuhan. Aku butuh kebutuhan tadi. Aku butuh si lumpuh ini jalan. Dan Tuhan ngomong, dosamu sudah diampuni. What a word. Makanya pikiran Tuhan beda sama pikiran kita. Nah, si ahli Taurat ngomong nih, berkatalah orang-orang ahli Taurat dalam apa? Jadi apa yang buat Tuhan jahat di mata, yang membuat kamu jahat di mata Tuhan? Ini atau ini? Berkata dalam hatinya. Dia berkata, dia menyehujat Allah. Saudara tahu kenapa Tuhan benci sama orang Farisi? Karena cuma Tuhan yang bisa lihat hatinya, tapi di luarnya nggak kelihatan. Kenapa Allah selalu bersihkan gereja yang sehat adalah dari dalam keluar? Karena yang paling berbahaya dan the issue of your life, yaitu yang di dalam hatimu. Kalau hati ada toanya, gawat kamu. Coba misalnya saya ngomong soal sesuatu, soal Pak Wilky, terus Tuhan ciptain toa, ketahuan dong. Kamu kan gak bisa, you cannot hide from your heart kan? You can hide from people, but you cannot hide from your heart. Can you imagine kalau hatimu ada toanya? Well, semua langsung berendam di sungai pertobatan. Dikatakan ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu pikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi buat Tuhan, lebih penting mana? Pertobatan, pengampunan, atau nyembuhin si lumpuh itu? Kalau kamu datang ke Tuhan, yang mana dulu yang dibereskan? Lumpuhnya yang kelihatan orang, atau dosa di dalam hatimu? Kalau kamu datang ke gereja, which one yang kamu mau fokus lebih dahulu? Tien dulu, atau Tuhan, forgive my sin? Kenapa ada banyak orang tua, anak muda sulit bertobat? Karena kerasnya itu bukan di sini. Di sini. Yang paling sulit di tempat apa yang namanya area free will itu di sini. Jadi ngerti kan ayat ini? Dulu bingung nggak? Kok orang lumpuh dibilangnya dosamu udah diampuni? Jangan heran nanti kamu datang di overcomer, di Komsel, duitnya belum berubah dulu. Yang diberesin di dalam dulu nih. Nah, after that, dikatakan apa? Baru bonusnya keluar. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Orang Farisi ini selalu begini, kok Tuhan gitu ya, jahat ya, aku sengsara terus udah pelayanan. Ya. Kita kan seringkali kalau ngalamin penderitaan segera padahal kata Tuhan, soil hatimu loh, mau aku beresin. Makanya 40 hari ini uji tekanan, uji daya tahan. Dan jagain firman Tuhan yang udah didapat supaya nggak diambil
Supaya saat setan datang kamu punya pedang, bukan pedang-pedangan. Setan emang enggak. Pedang firman yang keluar dari mulutmu, di pikiranmu, kamu pelihara di hatimu. Jadian pintar tuh di tengah capek. Wah, ini hikmat namanya. Anak ini penuh hikmat soalnya. Kalau dia udah ngantuk, udah mulai Your presence is... Saya jadi belajar banyak kekadalan anak-anak kecil loh, lewat mereka gitu. Jadi pinter, di hari Sabtu dia bisa ngomong, besok aku nggak masuk khotbah lagi kan Uncle Bi. Dia bisa ngomong itu di sebelum dia kepikiran loh. Aduh, saya berkata ini anak ajaib nih. Saya juga seringkali suka ngobrol hati ke hati dengan beberapa orang. Saya kalau orang bengong saya langsung teropong hatinya. Saya biasa tadi saya ngobrol sama Jeremy. Jeremy, apa yang suka menyakiti hatimu? Apa yang membuat kamu seringkali hatinya sakit? Kalau dia bilang kalau Jesse yang salah gara-gara mainan, padahal itu mainanku, aku yang diomelin. Aku berkata, itu latihan. Kalau kamu mau menyenangkan Tuhan, lewati apa yang namanya latihan pengampunan. Latihan disalahkan. Itu Yusuf, bagus. Karena nggak semua orang dilatih Tuhan. Katanya langsung. Baru bonusnya dikatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Dan tiba-tiba Alkitab katakan, dia bangun, dan orang banyak melihat itu. Tuhan lihat yang lumpuh atau lihat yang jauh di dalam yang penting yang hanya dia yang bisa bereskan. Dan buat saya, itu mahal. Misalnya Anda yang lagi nunggu jodoh, pantatnya udah panas nih misalnya. Yang Tuhan bereskan kesepiannya dulu. Bukan siapanya dulu. Anda yang berkata, kapan saya bisa beli helikopter buat overcome? Udah jangan beli-beli gitu-gitu Anda. Lagi banyak tabrakan pesawat di Amerika, jangan beli gitu-gituan. Kemana-mana naik mobil dulu aja, mendingan kebanjiran dibanding di atas pesawat. Bukan waktunya liburan soalnya. Saya sampai lupa jadi gara-gara pesawat. Iya, misalnya Anda yang hari ini kalau belum diberkati, Tuhan bereskan dulu yang di dalam, yang disebut ketamakannya, keserakahannya, cinta dunianya. Dan Alkitab katakan baru angkatlah tilammu, and then you can walk. Tutup Alkitab.